Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dwi Anggraini dengan NIM 11122200152. Saya Nabila Syahda dengan NIM 11122200189. Saya Gilang Semerawuda dengan NIM 11122200161. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi tentang jejaring kebijakan dan pemerintahan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Isinya yaitu berupa konsep yang menggambarkan pola hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam masalah atau urusan publik. Aktor-aktor tersebut bisa berasal dari berbagai sektor, seperti pemerintahan, organisasi non-pemerintah atau LSM, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Selanjutnya ada konsep utama. Konsep utama di sini ada 5. Yang pertama yaitu aktor dalam kebijakan. Aktor kebijakan di sini merujuk kepada individu atau organisasi yang terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Yang kedua, ada peran pemerintah. Peran pemerintah untuk memfasilitasi konsultasi dan menghubungkan berbagai organisasi pemerintah dengan aktor-aktor eksternal birokrasi. Dalam jejaring kebijakan, pemerintah dapat berperan sebagai penyediaan anggaran, pelaku pemberdayaan, dan pengendalian program. Selanjutnya, konsep utama dalam jejaring kebijakan yang ketiga ialah peran masyarakat sipil. Yang pertama, menyampaikan aspirasi. Masyarakat sipil menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung, salah satunya melalui DPR. Yang kedua, memberdayakan masyarakat. Masyarakat sipil secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat atau empowerment. Yang ketiga, membangun demokrasi sehat. Masyarakat sipil mengawasi kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, membentuk kebijakan. Masyarakat sipil terlibat dalam membentuk kebijakan, program, dan strategi pemerintah melalui konsultasi, diskusi, dan dengar pendapat publik. Konsep utama dalam jejaring kebijakan yang keempat ialah sektor swasta. Sektor swasta memainkan peran penting dalam jejaring kebijakan sebagai bentuk kontribusi pada aspek proses kebijakan publik. Berikut adalah beberapa peran utama sektor swasta dalam jejaring kebijakan. Yang pertama, partisipasi dalam proses kebijakan. Sektor swasta terlibat aktif dalam berbagai tahap proses kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi. Yang kedua, koalisi advokasi. Sektor swasta sering membentuk koalisi advokasi bersama dengan pemerintah dan masyarakat madani untuk mempengaruhi agenda kebijakan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Sektor swasta seringkali menjadi pendorong inovasi dalam pengembangan solusi untuk masalah publik. Yang keempat, membangun jaringan dan hubungan. Melalui jejaring kebijakan, sektor swasta dapat membangun hubungan strategis dengan berbagai aktor lain, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat. Hal ini membantu menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Yang kelima, memfasilitasi good governance. Dalam konteks good governance, sektor swasta berperan sebagai salah satu pilar utama bersama pemerintah dan masyarakat. Interaksi antara ketiga pilar ini sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep utama dalam jejaring kebijakan yang kelima, ialah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memiliki peran penting dalam jejaring kebijakan, diantaranya yaitu yang pertama, memperjuangkan hak-hak masyarakat. Di sini, LSM berperan sebagai pejuang demokrasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Yang kedua, mengawasi pemerintahan. LSM berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar bersih dari bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, memfasilitasi partisipasi politik. LSM memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Dan yang keempat, menggerakkan masyarakat. LSM menggerakkan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke teori pendukung. Teori governance network adalah tata kelola pemerintahan yang melibatkan dua aktor atau lebih dalam sebuah jaringan. Dalam governance network, implementasi kebijakan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi. Stakeholder yang terlibat bekerja sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan mengikuti proses yang ada.
Teori jaringan kebijakan dalam administrasi publik adalah kerangka konseptual yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara aktor dalam arena politik. Teori ini juga merupakan alat analisis untuk mempelajari kebijakan publik. Nah, selanjutnya ada karakteristik utama dari teori governance network, yaitu yang pertama ada aktor. Jaringan ini terdiri dari aktor yang beragam termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Yang kedua ada network management. Untuk mengelola sumber daya dalam jaringan, manajemen ini sangat diperlukan karena memiliki tujuan yaitu berupa memfasilitasi interaksi, negosiasi, dan pertukaran sumber daya para aktor untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, institutional features, yaitu kompleksitas hubungan interaksi antar aktor akan memunculkan regulasi yang mengatur bagaimana aktor memposisikan diri dalam jaringan, mendistribusikan kewenangan, dan pertukaran sumber daya. Yang keempat, ada interaction, yaitu hubungan saling ketergantungan antar aktor dalam governance network akan menghasilkan interaksi yang kompleks. Konsekuensi dari interaksi ini yaitu pola negosiasi dalam pemecahan masalah, implementasi kebijakan dalam jaringan bukanlah hasil tunggal dari satu aktor, melainkan tindakan kolektif banyak aktor. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang digunakan ialah implementasi kebijakan kesehatan. Contohnya seperti vaksinasi COVID-19. Aktor yang terlibat ialah pemerintah, rumah sakit, perusahaan farmasi, NGO, dan media. Dan apa itu NGO? NGO sendiri adalah singkatan dari Non-Governmental Organization, yaitu organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya hubungan. Hubungannya ialah kolaborasi lintas sektor dalam distribusi vaksin. Dan tantangannya ialah koordinasi dan kecepatan informasi antara aktor. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami sampaikan di video ini ialah dalam konteks jejaring kebijakan, berbagai aktor termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan LSM memainkan peran penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Masing-masing aktor memiliki fungsi yang spesifik, seperti memfasilitasi konsultasi, memberdayakan masyarakat, dan mendorong inovasi. Teori governance network menjelaskan interaksi kompleks antara aktor-aktor. Yang ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah hasil yang kolaboratif, bukan sekedar tindakan individu. Karakteristik utama jaringan ini meliputi keberagaman aktor, manajemen interaksi, dan regulasi yang mendukung pertukaran sumber daya, menciptakan sinergi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam kebijakan publik. Demikian penjelasan kami mengenai jejaring kebijakan di pemerintahan. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.